siang, selamat malam buat yang nonton yang malam. Terima kasih sudah berkunjung di channel Ibu. Hari ini Ibu Puja akan memaparkan materi trigonometri. Ya, trigonometri. Mari kita belajar bersama-sama tentang trigonometri. Pernah nggak sih kalian itu mendengar kata trigonometri? Trigonometri ini diajarkan di kelas 10 SMA. Ini menjadi materi baru pasti. Kalau sebelum materi ini kalian itu belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel misalkan. Itu kan di SMP kalian sudah pernah tuh belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Di SMA belajarnya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, trigonometri itu materi baru yang kalian temui, pasti yang baru kalian dengar, dan tentu materi ini ada kaitannya sama materi sebelumnya. Bukan sebelumnya yang bulan lalu ya, tapi materi trigonometri ini erat kaitannya terkait dengan segitiga. Ya, namanya segitiga. Di SMP kalian tentu belajar tentang yang namanya teorema Pythagoras. Ya, nah itu erat kaitannya sama ini. Nanti konsep dari teorema Pythagoras itu digunakan dalam trigonometri. Oke, perkenalkan nama yang baru berkunjung ke channel Ibu. Perkenalkan nama Ibu Pujasari Purnama. Ibu itu guru matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya, yaitu Kalimantan Tengah. Nah, yang mau mampir-mampir silahkan ditengok-tengok. Hari ini kita belajar tentang trigonometri ya. Balik lagi kita belajar tentang trigonometri. Apa sih kompetensi dasar yang ditetapkan? Kenapa harus berlandaskan ke kompetensi dasar? Jadi kompetensi dasar itu adalah standar dasar yang harus dipahami oleh anak-anak gitu, yang sudah kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan untuk guru-guru mengajar di SMA. Kompetensi dasar untuk materi trigonometri itu yaitu 3.6 menjelaskan rasio. Trigonometri nanti ada kata sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, kita akan berbicara di segitiga siku-siku ya. Well, tujuan dari pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku. Rasio trigonometri tadi yang sinus, kosinus, kemudian tangen, kotangen, kosek, sekan tadi, kemudian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar dan tepat. Betul sekali, dengan benar dan tepat ya. Nah, ini masih oke. Yang akan kita pelajari pada bab trigonometri kali ini yaitu yang pertama kita akan berbicara tentang sudut tentunya. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang perbandingan trigonometri. Ketiga kita akan belajar tentang sudut istimewa. Kenapa bisa sudut itu disebut istimewa? Tidak hanya perempuan saja yang merasa istimewa, sudut juga ada sudut istimewa. Kemudian yang keempat kita akan belajar permasalahan kontekstual, bagaimana menerapkan konsep-konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar trigonometri? Nah, nanti kita akan tahu. Oke, ini dia pertanyaannya. Untuk apa sih kita belajar trigonometri? Kan buat kehidupan cuma buat menambah, mengurang, mengali seperti itu Bu. Membagi gitu, walaupun terkadang kita susah untuk membagi, tapi itu aja Bu dalam kehidupan. Belajar trigonometri itu erat kaitannya ketika nanti kalian mau masuk universitas, kemudian jurusannya mau misalkan arsitektur, atau mau nanti jurusannya itu adalah ilmu perbintangan, astronomi. Nah, ilmu trigonometri ini digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Ya, hal sederhana yang bisa Ibu tampilkan aplikasi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, pohon. Kalian
kan tidak mungkin menghitung pohon. Oke, mungkin kalau pohonnya pendek, yang bisa kalian panjat 1 atau 2 meter, kalian bisa menghitungnya. Tapi ketika pohonnya itu tinggi, misalkan gitu, kalian tidak mungkin kan bisa menghitung pohon itu dengan menaikinnya, tapi dengan menggunakan konsep trigonometri, kalian bisa menghitung tinggi pohon tanpa mengukur secara langsung atau menaiki pohonnya itu. Kemudian ini juga dalam dunia perbintangan, seperti Ibu sebutkan tadi, astronomi, kalian bisa menghitung jarak dari suatu planet dengan bumi misalkan, atau jarak satu planet dengan planet yang lainnya. Kemudian juga kalian bisa menghitung gunung, tinggi gunung tanpa harus menaiki dan mendaki gunung tersebut gitu. Ya. Jadi itu aplikasi trigonometri dalam kehidupan. Jadi mari kita semangat belajar trigonometrinya. Oke. Ada yang tahu ini apa? Untuk anak-anak Ibu yang stay tinggal di Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya tentu pasti pernah lihat ini, rumah ini. Ini adalah rumah betang. Iya, letaknya tepat di dekat Bundaran Besar Palangkaraya. Ini adalah simbol dari rumah adat Kalimantan Tengah. Untuk dapat menciptakan rumah betang yang sekokoh dan setegak ini, serta secantik ini, Ibu nyebutnya cantik ya, ibaratnya sebagus ini gitu. Itu pasti perlu seorang arsitektur yang memperhitungkan secara benar bagian-bagian dari rumah betang ini. Ya. Rumah adat itu dapat berdiri kokoh karena ada hasil hubungan. Iya, betul sekali. Hasil hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang sisi-sisinya. Jadi ini berkaitan nanti dengan trigonometri. Kita akan berbicara yang pertama, tadi kan ada 4 bagian dalam belajar trigonometri. Ibu ulang ya, 4 bagian ini tadi ya. Nih, ada 4 bagian ini kan. Nah, hari ini pada video kali ini Ibu akan menjelaskan trigonometri, tapi bagian awalnya dulu yaitu tentang sudut. Kalau mau mencari tahu tentang trigonometri, trigonometri itu sebenarnya terdiri atas 2 kata ya nak ya, trigono dan metri. Trigono, tri itu berarti 3. Ya, metri itu arti ukuran dari 3 sudut. Nah, berarti kita nanti ke depannya ya, seterusnya akan berbicara ketika belajar trigonometri akan berbicara tentang sudut. Jadi tentu kita harus memahami dulu sudut itu apa itu sudut dan lain-lain. Oke, kita mulai. Sudut itu ada sudut positif, ada sudut negatif. Kenapa berbeda? Ada yang positif, ada yang negatif. Bedanya itu seperti ini, nak. Sudut positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Jadi perputaran sudut tersebut seperti di sini. Nih, sudut AOB dikatakan negatif karena arah putarnya itu adalah AOB. Jadi dari arah yang searah jarum jam, maka dia dikatakan sudut negatif. Sedangkan sudut positif itu arahnya melawan arah jarum jam. Sudut positif. Itu dulu ya. Jadi sudut ada 2, ada positif sama negatif. Kemudian kita tidak berbicara lagi anak ayah terkait pembagian sudut. Ada yang di SMP kalian pelajari yaitu ada sudut positif, ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, itu sudah kalian pelajari di SMP. Di SMA ini kita membedakan antara mana sudut positif, mana sudut negatif. Maka cirinya positif itu berlawanan arah jarum jam, negatif itu searah dengan jarum jam. Sampai sini sudah paham tentang sudut positif dan negatif? 1, 2, 3. Insya Allah paham ya. Sudut positif, sudut negatif. Oke, lanjut. Kemudian penamaan sudut khusus. Jadi biasanya nanti ada penyebutan dari sudut tersebut. Bisa menggunakan simbol alfa. Jadi kalau misalkan dalam sebuah segitiga ya, Ibu gambar sini segitiga. Kemudian nanti ada simbol di sini alfa, maka ini sebutannya sudut alfa.
simbol seperti ini, sudut beta, lalu yang bentuknya seperti ini, gamma. Bisa juga sudut disimbolkan dengan theta. Jadi nanti hal yang harus menjadi familiar buat kalian yaitu theta. Jadi ini sudut theta atau bisa juga dengan A. Sudut A pakai huruf besar. Jadi misalkan ditulis nanti sin A. Berarti maksudnya adalah sinus dari sudut A. Seperti itu. Alfa, beta, gamma, theta, dan huruf abjadnya. Itu adalah penamaan-penamaan sudut. Ya, perhatikan juga simbol-simbolnya. Kita lanjut dalam pengukuran sudut. Pengukuran sudut. Iya. Pengukuran sudut itu, ukuran sudut itu ada yang, ini sedikit aja ini nih, 1/360 putaran. Itu untuk 1 derajat. 1/4 putaran itu untuk 90 derajat. Bentuknya siku-siku ya. Yang sering kalian lihat siku-siku. Kemudian setengah putaran itu, jadi pengukuran sudut dalam ukuran derajat itu ada yang 1 derajat, 90 derajat, 180 derajat, itu setengah putaran. Kemudian 1 putaran penuh itu setara dengan 360 derajat. Ini 1 putaran penuh nih. Ini untuk satuan derajat. Kemudian pengukuran sudut itu dengan menggunakan radian. Radian, ukuran radian. Ini kan sudut AOB sama dengan, nih, mana sudut AOB ini yang disimbolkan dengan theta ini. Sudut AOB adalah panjang busur AB, nih panjang busurnya yang ini ya. Panjang busur AB per jari-jari. Jadi S panjang busur per jari-jari, maka secara matematika disebut radian. Theta sama dengan S per R radian. 1 radian itu setara dengan 180 derajat per V. Artinya 1 derajat itu sama dengan Pi per 180 radian. Jadi berbicara tentang sudut, berarti nanti kita akan berbicara tentang V. V ini ya. Biasanya dalam rumus volume, V itu biasanya disimbolkan dengan 22/7 atau 3,14 kan. Nah, dalam trigonometri, V itu menunjukkan 1 derajat sama dengan Pi per 180 radian. Atau bisa juga ditulis V sama dengan V radian itu sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Jadi V radian itu setara dengan 180 derajat. Nih. Wah, tidak terlihat ya satuan radiannya. Ini 1 putaran itu, nanti berarti harus Ibu tampilkan semua. Oke, ini dia. Jadi 1 putaran itu setara dengan 360 derajat. Kemudian 1/360 itu putaran itu sama dengan 1 derajat. Intinya di sini, Nak, yang harus kalian pahami. 1 putaran setara dengan 360 derajat. 1 putaran penuh dari lingkaran ini ya. Dari lingkaran ini diputar penuh, maka dia adalah 1 putaran. Ya, penuh sampai ketemu lagi. Apakah ini bisa Ibu hapus dulu pointernya? Oke, bisa. Ibu hapus dulu yang ini. Kok rasa gitu ya? Oke, pointernya Ibu pindah lagi ke pen. Oke. Ya, jadi 1 putaran sama dengan 360 derajat ya. 1 putaran penuh. Dia kembali ke posisi awal. Kalau 1 putaran penuh berarti dia kembali ke posisi awal berputarnya. Kemudian 1 radian, 1 derajat sama dengan V per 180 radian, berarti 1 radian itu setara dengan 180 derajat. Ini lagi yang harus kalian ingat. 1 putaran sama dengan 360 derajat, 1 V radian sama dengan 180 derajat. Berarti 1 putaran, bisa kita simpulkan 1 putaran itu sama dengan 360 derajat, dan 1 putaran itu 2 V radian.
Kenapa 2 V radian? Karena kan 1 radian tadi itu sama dengan 180. 2 kali 180 sama dengan 2 kali 180 itu sama dengan 360. Makanya satu putaran setara dengan 360 derajat, setara dengan 2 V radian. Maaf ya, kalian mendengar suara pesawat jadinya kalau kedengaran. Karena rumah ibu itu dekat bandara. Sampai sini bagaimana? Sudah paham terkait radian? Yang harus diingat adalah satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 V radian. Jadi, 1 radian sama dengan 180 derajat. Berarti 2 V radian sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 1 putaran. Apakah bisa menyimak atau kecepatan suara ibu? Aduh, semoga bisa ya. Biar bisa, kita latihan ke soal dulu. Ini contoh soalnya. Ini sebenarnya tidak begitu spesifik, karena nanti spesifiknya itu ketika penggunaan dalam sinus kosinus, otomatis kalian harus paham terkait ini. Bagaimana sih? Bagaimana pembahasannya? Pembahasannya, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. 1/2 putaran. Oke, setengah putaran itu berapa? Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Berarti kita ke derajat. Yang harus kita ingat, 1 putaran sama dengan 360 derajat. Berarti untuk soal nomor pertama, setengah putaran sama dengan setengah dikali 360 derajat. Berarti setengah kali 360 derajat berapa? Hasilnya adalah 180 derajat. Betul sekali. Kita coba lagi yang ini. Nomor 2 ini ada radiannya. 1/3 V radian. Berapa derajat katanya? Ingat kembali bahwa V radian itu sama dengan 180 derajat. Maka 1/3 V radian artinya 1/3 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan 180 dikali 1/3, 60 derajat. Mudah? Sampai sini bisa? Hanya ingat dua konsep ini, V radian 180 derajat, lalu satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa japri ke WhatsApp Ibu buat anak-anak Ibu yang di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Lanjut. Contoh soal selanjutnya, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. Satuan radian ya. Jadi besar sudut dalam satuan radian. Berarti kita ke V radian. Oke, kita mulai dari 1 sama dengan 1/4 putaran. Ingat kembali, 1 putaran sama dengan 2 V radian. Berarti 1/4 putaran tinggal kita cari 1/4 dikali 2 V radian. Berarti sama dengan 2/4 V radian. Berarti 2/4 V radian sama dengan 2/4. 2/4 jadi berapa, nak? 1/2. Iya, 1/2 V radian. 1/4 putaran. 1/2 V radian. Oke, lanjut yang nomor 2, 240 derajat. 240 derajat, ingat lagi ini setara dengan 360 derajat. Berarti 240 derajat itu untuk diubah ke 2 V radian, dia menjadi 240 ke V radian, berarti sama dengan 200. Oke, jadi 240 derajat ini kita, terima kasih, pencet. Baik, mana pointer Ibu ya? Oke, jadi 240 ini kita ubah dulu, ingat 2 V radian sama dengan 360 derajat. Maka 240 derajat
per 360 derajat sama dengan, dibagi dulu per 360 derajat. Ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 120 berarti menjadi 3 per, bukan 3, salah. 2 per 3 dikali 2V radian. Berarti sama dengan 4 per 3 V radian. Atau harusnya 180 atau seperti ini. Kita bisa ini membagi 360 itu dengan mengali 2 V radian. Berarti 240 V radian ini bisa juga menjadi 240 dikali V per 180 derajat ya, ini ya, 180 derajat. Sama dengan 240 derajat per 180 derajat V radian. Kalau disederhanakan 240 per 180 sama-sama bagi 6, berarti ini dapatnya 4 per 3 V radian. Oke. Sampai sini seperti apa? Bisa paham? Jadi nanti ketika ditanya cos pi per 4, maka kalian bisa mengerti bahwa nilai cos itu yang ditanya adalah, mungkin tidak familiar dengan cos pi per 4. Pi itu 180 dibagi 4, berarti cos 45 derajat, maksudnya seperti itu. Ya, ini yang awal kita pahami dulu tentang satu putaran, radian, derajat. Bagaimana sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sudut, ada sudut positif, ada sudut negatif. Dikatakan sudut positif jika arah sudutnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, dia sudut negatif. Kemudian ada penamaan sudut, ada alfa, beta, gamma, theta, terus bisa juga dengan huruf kapital abjad ya. Kemudian kita juga belajar bahwa satu putaran itu setara dengan 360 derajat. Kemudian kita juga belajar bahwa pengukuran sudut itu bukan cuma dalam derajat, tapi juga dapat dalam radian, di mana V radian itu setara dengan 180. Jadi ketika disimpulkan dalam pengukuran sudut, satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2V radian. Jadi kita harus bisa nih membedakan sama mengubah bentuk sudut dari derajat ke radian, karena nanti ketika kita belajar trigonometri akan ada kaitannya dengan menggunakan simbol-simbol pengukuran V radian tadi ataupun dengan 360 derajat pakai satuan derajat ya. Cukup sampai di sini dulu belajar tentang sudutnya dalam trigonometri. Kita belum masuk dalam konsep-konsep trigonometrinya, masih dalam pengukuran sudutnya. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video pembelajaran Ibu kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata Ibu minta maaf. Selamat belajar.